Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 5H jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai akad salam. Kelompok 4 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada Putri Arum Kartika dengan NIM 192111106 dan Anita Hidayatun Solika dengan NIM 192111115 dan saya sendiri Novita Kristiana Damastuti dengan NIM 192111140. Pada materi akad salam, kami akan membahas mengenai beberapa subbab. Yang pertama adalah pengertian akad salam, yang kedua ada dasar hukum akad salam, yang ketiga ada syarat dan rukun akad salam, yang keempat ada perbedaan akad salam dengan istisna, yang kelima ada praktik akad salam dalam lembaga keuangan syariah, yang keenam ada fatwa DSN MUI mengenai akad salam, yang ketujuh ada isu terkini terkait penerapan akad salam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akad salam. Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Dan secara istilah, salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang di sini harus jelas spesifikasinya. Lalu sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 05/DSN MUI 4/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan akad salam adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Lalu yang kedua ada dasar hukum akad salam. Berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Quran, yang pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu, yang artinya, hai orang-orang yang percaya, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadikan ayat ini sebagai landasan membolehkan jual beli sistem pesanan. Lalu yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan yang berbunyi, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam mal madinata wa hum yuslifuna fithima risanata wasanataini faqula man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum, yang artinya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 dan 2 tahun.
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, barang siapa memesan kurma maka ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas. Lalu yang ketiga ada ijma'. Menurut kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan jual beli salam. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai syarat akad salam. Syarat akad salam ini memiliki 4 syarat. Yang pertama itu barangnya memiliki kriteria yang jelas, yakni barangnya itu harus disebutkan jenis, sifat-sifatnya, ukurannya, sehingga pembeli itu mudah dalam mengenali barang tersebut. Yang kedua itu pembayaran dilakukan pada saat akad atau transaksi. Yang ketiga itu disebutkan tempat menerima barangnya. Yang keempat itu barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Baik, selanjutnya mengenai rukun akad salam. Rukun akad salam ini terdiri dari 5. Yang pertama itu muslim atau pembeli, yakni pihak yang membutuhkan atau memesan barang. Yang kedua itu muslim ilahi atau penjual, yakni pihak yang memasok dan memproduksi barang pesanan. Yang ketiga itu modal atau uang untuk bertransaksi dalam membeli dan menjual barang. Yang keempat itu barang yang diperjualbelikan. Yang kelima itu sigot atau ijab qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Hidayatun Salikah, NIM terakhir 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan akad salam dengan istisna. Ada empat perbedaan akad salam dengan istisna. Yang pertama yaitu mengenai subjek. Dalam istisna memerlukan adanya manufaktur, sedangkan di dalam akad salam tidak diberlakukan apapun. Yang kedua yaitu mengenai harga. Dalam akad salam, harga barang ini dibayar di muka, sedangkan istisna, harga barang ini tidak dibayar di muka. Yang ketiga yaitu mengenai kontrak. Kontrak dalam akad salam tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan di dalam istisna dapat dibatalkan saat produsen mulai bekerja. Yang keempat yaitu tentang waktu pengiriman. Dalam akad salam, waktu pengiriman ini bagian penting dari penjualan. Sedangkan istisna, waktu pengiriman ini tidak penting karena sudah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai praktik akad salam dalam LKS. Dalam dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya. Lalu barang diserah terimakan dalam kurun waktu tertentu. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembayaran yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya. Sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kembali kepada yang berkepentingan. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank ini akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Nah, harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank, lalu harga
harga beli bank dari nasabah lalu ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talang. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlangsungnya akad. Umumnya, transaksi ini disepakati dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai bab fatwa DSN MUI mengenai akad salam. Ketentuan umum pembiayaan salam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli salam sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai ketentuan tentang pembayaran. Ada alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Yang kedua itu pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga itu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya mengenai ketentuan tentang barang. Yang pertama itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga itu penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat itu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli itu tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga itu tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang pertama itu penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua itu jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya itu, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat itu penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima itu jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama itu membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali. Yang kedua itu menunggu sampai barangnya tersedia. Tapi jika semua atau sebagian barang tersedia pada waktunya penyerahan dan kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan. Yang pertama itu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau yang kedua itu menunggu sampai barang tersedianya. Itu jika pembelinya itu tidak rela, maka pembeli dapat melakukan kedua pilihan tersebut. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih badan arbitrasi syariah dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan peradilan agama. Baik, materi selanjutnya mengenai isu terkini terkait dengan penerapan akad salam. Isu terkini tentang akad salam yakni tentang transaksi akad bai'ah salam atau pre-order dalam dropship toko online Finishop ID
yang berawal pada saat mewabahnya COVID-19 dan mulai diberhentikannya semua kegiatan terutama di bidang jual beli atau pre-order mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman barang karena terjadinya penutupan kegiatan arus lintas barang. Selain itu, barang yang dipesan customer pada toko online Finishop ID tidak segera diproses pada saat itu juga, melainkan ditangguhkan waktu penyerahannya. Namun, antara penjual dan antara pembeli telah sepakat untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Transaksi ini diperbolehkan dalam Islam dan termasuk ke dalam jual beli salam. Toko online memberikan keterangan informasi pada setiap gambar yang ada, sehingga pembeli mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli. Syarat kejelasan jenis, kadar, sifat, dan macamnya telah terpenuhi. Selain itu, harga yang harus dibayar oleh pembeli pada penjual toko online atas barang yang ia beli telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Proses pembayaran ini telah sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual beli salam, yaitu harga dan pembayaran harus sesuai dan diterima pada saat akad. Toko online menentukan harga produk yang ia jual sekaligus menentukan biaya pengiriman disesuaikan dengan jarak kirim dari pihak jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang digunakan. Pihak yang membantu memasarkan produk atau barang yang dimiliki dan dijual adalah supplier. Apabila permasalahan timbul dan supplier tidak mau bertanggung jawab atas kecatatan barang yang dikirim, maka di sini yang dirugikan adalah toko online dan konsumen. Sehingga jika ada barang yang cacat atau kurang, itu dapat mengurangi nilai dari suatu barang. Dan cacat atau kurangnya barang tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan proses jual beli. Ketika kita melihat model transaksi dalam kasus toko Finishop ID, maka beberapa pihak yakni pabrik, pemilik toko online, pihak pengiriman barang, dan pembeli barang supaya berdampak baik dan terhindar dari unsur gharar yang dapat merugikan pihak pembeli dan menghadirkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dalam setiap jual beli, maka dibutuhkan kejujuran dan niat baik dari para pihak serta kesepakatan jangka waktu penyerahan barang. Dalam masa wabah COVID-19 ini, seharusnya pihak penjual melakukan antisipasi dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pembeli jika terjadi keterlambatan pengiriman barang sehingga tidak memberikan celah pada pembatalan jual beli. Juga tidak akan merugikan pihak pembeli yang sedang menunggu datangnya barang yang telah dipesan, serta supaya terhindar dari unsur gharar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.